Assalamualaikum, agak kare Mangadi. Semoga baik-baik semua Jiki. Ya, kali ini saya ingin berbagi video tentang memperbaiki rel. Ini relnya baru saya temukan di gudang dan ternyata penuh dengan masalah. Seandainya kita bahas satu-satu, kayaknya ini bakal makan waktu yang cukup lama. Jadi mungkin video ini akan saya jadikan per part. Saya bagi-bagi videonya supaya teman-teman nanti ketika ingin menjadikan video ini sebagai pelajaran, gampang untuk dipahami. Baik. Sebelum saya bahas tentang apa masalah dari rel ini, teman-teman bisa nonton video ini. Nonton video ini dulu ya. Oke. Rel ini adalah rel dengan merek Katana. Ini adalah rel dengan merek Katana. Ukuran berapa ini? Oh, 2500 Hg. Ini brandnya Shimano. Rel ini belum power handle, tapi cukup badak ya. Dia punya tenaga badak yang bisa dibilang kuat adu fisik. Nah, tadi saya bilang ini ada banyak masalahnya dan teman-teman juga sudah lihat videonya ya. Ini kendalanya pertama, dia putarannya berat sekali. Ini kalau misalnya enggak dipakai itu kalau nyangkut dia nyangkut. Nah, terus di bagian di bagian sininya juga ini modelnya gimana ini? Ininya nggak kebuka, harusnya kan ini ikut kebuka gini. Nah, ini baru kebuka. Terus ketika ditutup, oke, kadang dia aman, tapi pada saat diginiin, dia nggak stabil, terus sering nyangkut. Kemudian ini di bagian land roller juga nggak jalan. Nah, maka dari itu video ini akan saya bagi per part dan ini adalah part pertama. Untuk yang pertama, mungkin kita akan bahas tentang yang paling simpel dulu ya. Paling simpel tapi paling intim di bagian line roller. Ini yang kadang menyebabkan kenapa ketika relnya sudah kita gunakan, maksud saya di sini sudah ada bebannya berupa blur misalnya, itu pada saat digulung kok berat banget. Tapi kalau misalnya kita putar biasa seperti ini, mulus, gak ada masalah. Oke, kita bahas. Oke, di sini saya menyiapkan tang paruh bangau, kemudian ada obeng dan ada grease. Ini biasanya grease motor ya, grease khusus bearing. Baik kawan-kawan, selanjutnya untuk yang pertama kita akan bongkar handle-nya dulu. Tujuannya untuk mempermudah kita dalam melakukan perbaikannya ya. Ini sudah saya lepas. Selanjutnya kita lepas baut dari land roller ya. Ini saya buka. Oke ya, sudah terlepas. Nah, di sini karena ini kebetulan bautnya land rollernya nggak nempel,
soalnya dulu sering saya buka. Nah, ini saya lepas. Oke, sudah saya lepas. Dan nah, di sini fungsi dari tang paruh bangau itu adalah untuk merepas bearing yang ada di balik ke pengaman land roller. Nah, ini dia. Di sini ada 3 item. Ini semua akan kita bersihkan dari bekas bekas grease yang pernah diberikan sebelumnya. Nah, kita bersihkan menggunakan kain bersih, atau mungkin bisa juga, atau lebih bagus lagi, menggunakan tisu ya. Nah, ini saya bersihkan seperti ini caranya, karena kebetulan di sini dia bukan menggunakan bearing, tapi menggunakan semacam plastik gitu, pengganti bearing. Nah, oke, semuanya kita bersihkan. Setelah bersih, nah di sini juga yang harus teman-teman perhatikan adalah ada sisa-sisa dari grease sebelumnya yang harus kita keluarkan. Nah, itu di dalam selahnya ada banyak sekali. Ini harus kita bersihkan ya. Caranya menggunakan kain dengan memanfaatkan obeng yang tadi kita pakai. Kebetulan obengnya kecil, jadi cara bersihnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kan lepas nih kotorannya, banyak. Ganti lagi. Ini kita lakukan sampai betul-betul bersih. Cuman saya agak ragu sih sebenarnya, soalnya ini saya kerjakan malam hari, cahayanya juga kurang memadai, tapi saya rasa bisalah untuk diselesaikan. Nah, ini kayak ngorek kuping. Oke. Nah, ini kalau dirasa ini sudah bersih seperti ini. Kalau dirasa sudah bersih nanti, ini masih ada di selanya ya, masih banyak di sela-selanya ini. Oke, udah ya. Nah, sekarang kalau dirasa sudah bersih, kita kasih grease. Ini grease bearing motor biasanya. Gak usah terlalu banyak juga ya, dikit aja. Nah, cara polisinya seperti ini. Kita polisi, kita balur secara merata. Nah, seperti ini. Oke, kita baluri. Kalau misalnya dianggap sudah cukup rata seperti ini ya, nggak usah ditekan ke dalam ya, soalnya ini nanti akan tertekan sendiri ketika kita masukkan ini. Nah, sambil diputar-putar kita masukin, lepas lagi, kemudian masukin. Intinya jangan terlalu banyak. Alasannya kenapa? Takutnya nanti pada saat kita gunakan kemudian nggak sadar kemasukan debu atau pasir, ini bisa bikin macet. Nah, di sini lagi kita olesin sedikit. Kita olesi sedikit lagi grease-nya, atau gemuk. Nah, biasa orang bilangnya gemuk. Kemudian kita tutup, kita masukkan land rollernya dan pengamannya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang dulu ya. Kita pasang dulu ke tempat semula. Ini kok susahnya ya, kita pasang kembali ke bautnya. Nah, ini ya, oke, seperti ini. Kemudian kita baut, usahakan kencang ya. Nah, oke ya, udah tercam ini. Oke,
langkah selanjutnya ini belum selesai. Langkah selanjutnya adalah kita ingin memastikan bahwa line roller yang barusan kita perbaiki ini jalan. Caranya kita ambil senar, terserah teman-teman mau senar atau benang, bisa. Ini kita lilitkan ke line rollernya, ini untuk nanti kita tes. Jadi saya seperti simpul sekali di bagian line rollernya. Kok susah ya? Udah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Ini ya. Jadi line rollernya kelilit seperti ini. Oke, nah udah. Coba perhatikan teman-teman. Nah, ini sudah terlilit. Sekarang tinggal kita tarik-tarik untuk memastikan bahwa line roller yang kita perbaiki betul-betul berfungsi seperti ini loh. Ini line rollernya main, dia berputar, nah kan. Jelas ya. Oke geng, selesai. Oke, jangan lupa subscribe ya untuk video tutorial selanjutnya. Bye bye.